Dan itu baru satu wilayah loh. Itu baru di kedua, baru di Tangerang, belum nanti yang di Bekasi, di Batam, di Surabaya, di Sulawesi dan lain sebagainya. Ini karena apa yang dilakukan oleh Fulfafa? Ini selain kelakuan yang sangat rasis, kampungan, porno, jadi bantuan Wapres Gibran, ya apa itu? Ya, itu uang rakyat, uang kita. Kenapa dinamai nama dia? Tidak pernah ada dalam sejarah, ya namanya bantuan itu disebut nama orangnya. Zaman Pak Harto, Bu Mega, sampai ke Pak SBY, sampai Jokowi pun itu sebagian masyarakat yang mengira Mas Fulfafa kok sudah kayaknya turun ya. Enggak, kita tidak melemah. Justru kita semakin bangkit ya. Dan dalam waktu dekat kita akan roadshow ke berbagai kampus, tetap terus semangat, tetap terus bergerak. Dan saya juga mengapresiasi akan ada petisi, bukan petisi saja, tapi semacam rekomendasi dan juga seruan dari para purnawirawan kita. Ya, nanti akan muncul 8 poin yang nanti akan diumumkan kepada masyarakat, dan kita berharap Mas, kira-kira ini berarti kalau kita lihat berarti dalam 100 hari itu Prabowo sama sekali tidak bekerja ya, apa yang diucapkan saat kampanye maupun sebelum ya, kalau sama sekali tidak bekerja sih tidak ya. Dia sangat kesulitan karena ditinggali PR yang luar biasa berat. Contohnya IKN ya, IKN yang menghabiskan ratusan triliun dan ternyata mangkrak sekarang. Kenapa rakyat digusur? Kenapa tanah milik pemerintah beralih ke swasta? Kenapa pula proyek swasta diatasnamakan pemerintah, yaitu PSN? Nah itu jelas betul, itu harus dikelirkan. Dan kemudian tangkap semua atau adili semua yang terlibat, termasuk pejabat-pejabat era dulu yang mengeluarkan surat itu, gitu ya. Artinya pejabat pembuat akta tanahnya, menteri ATR-nya yang waktu itu kemudian terlibat itu harus ya. Dan itu baru satu wilayah loh. Itu baru di kedua, baru di Tangerang, belum nanti yang di Bekasi, di Batam, di Surabaya, di Sulawesi dan lain sebagainya. Dan persoalan kita bukan hanya itu, banyak banget hutan-hutan kita juga banyak kemudian sudah menjadi milik asing, ya tambang-tambang kita yang kemudian dikuasai asing, sampai dengan bumi dan isi segala dari Indonesia itu yang sekarang dikuasai oleh asing, dan kebanyakan memang dikuasai oligarki atau sembilan naga. Ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo, gitu ya. Karena kalau tidak, maka ultimatumnya itu kita juga ada. Jangan sampai Pak Prabowo itu hanya omon-omon, jangan sampai kemudian yang kita dukung kemudian nanti ternyata malah tidak bisa menyelesaikan. Yang paling penting adalah selesaikan orang 02-nya. Ya, Filipina saja, saya tadi mengatakan dalam konferensi pers, Filipina saja itu berani membuat keputusan ya ketika Sara Duterte itu Wapres yang terpilih bersama-sama dengan Marcos Junior di Hong Kong, itu pun kemarin sudah dimaksulkan oleh DPR. Perkara dia nggak setuju dimaksulkan, nah itu lain soal ya. Tapi itu pun sudah berani. Kenapa Indonesia tidak? Ya? Harus berani karena apa yang dilakukan oleh Fulfafa ini selain kelakuan yang sangat rasis, kampungan, porno masa lalu, itu kelakuannya sekarang itu sebenarnya sudah institusional ya. Artinya dia sudah melanggar konstitusi dengan dia mengeluarkan sendiri bantuan Wapres Gibran. Ya, apa itu? Ya, itu uang rakyat, uang kita. Kenapa dinamai nama dia? Tidak pernah ada dalam sejarah ya namanya bantuan itu disebut nama orangnya. Zaman Pak Harto, Bu Mega, sampai ke Pak SBY, sampai Jokowi pun itu selalu disebut bantuan presiden ya. Meskipun terakhir Jokowi menuliskan nama ya, ini akhirnya ditiru oleh anaknya. Ini kan sebenarnya sudah penyimpangan. Belum lagi kasus gas 3 kg kemarin. Ternyata Bahlil juga konon itu konsultasi juga ke orang nomor 2 ini, ke Fulfafa. Itu kan berarti kan sudah melanggar dari apa, karena katanya kan menteri-menteri itu nggak boleh punya visi gitu. Nah jadi artinya apa? Pelanggaran-pelanggaran sudah ada. Kenapa lembaga legislatif kita tidak berani mengeluarkan putusan yang seperti Filipina? Kita tunggu ya, karena Pak Prabowo kalau nggak hati-hati, justru musuh terbesarnya itu ada dari inner circle-nya. Gak usah jauh-jauh dia membunuh koruptor sampai ke Antartika, karena lawan dia itu di antar kita, lawan dia itu ada di dalam. Nah jadi sekali lagi kita berikan semangat kepada masyarakat. Kami tidak tinggal diam ya. Kalau ada sebagian masyarakat yang mengira Mas Fulfafa kok sudah kayaknya turun ya, enggak, kita tidak melemah. Justru kita semakin bangkit ya. Dan dalam waktu dekat kita akan roadshow ke berbagai kampus, ke berbagai ilmiah untuk membangkitkan sivitas akademika ya di berbagai kampus. Dalam waktu dekat tanggal 18 kita akan ada di Solo di kampus Universitas Slamet Riyadi ya. Entah sebelumnya, saya di sebelumnya atau saya sudahnya nanti akan ada di Jogja ya, itu nanti tempatnya kita tunggu.
nanti akan ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di tempat lain ya. Seiring dengan gerakan rakyat yang sekarang sedang tumbuh, yaitu gerakan untuk mengadili pemimpin kita di masa lalu yang sudah terbukti atau sudah jelas menjadi finalis dari OCCRP, itu lembaga internasional ya. Jadi itu harus ya, dan jangan menggunakan falsafah yang kemudian dibalik-balik. Falsafah Jawa memang bagus, mikul dhuwur mendem jero. Bukan artinya mikul dhuwur mendem jero itu yang sudah jelek itu kemudian hanya dipendem, enggak. Karena apa? Karena beban yang jelek, sangat dalam ini sekarang dipikul oleh presiden kita Pak Prabowo. Jadi artinya jangan sampai falsafah itu dibalik-balik, tetap terus semangat, tetap terus bergerak. Dan saya juga mengapresiasi akan ada petisi, bukan petisi saja, tapi semacam rekomendasi dan juga seruan dari para purnawirawan kita ya. Nanti akan muncul 8 poin yang nanti akan diumumkan kepada masyarakat, dan kita berharap teman-teman yang aktif, para petinggi TNI yang aktif juga akan ikut bersama-sama. Ini bukan makar, ini adalah gerakan konstitusional, gerakan untuk menertibkan negeri ini kembali ke arah yang benar sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Satu lagi, Mas, kira-kira ini berarti kalau kita lihat berarti dalam 100 hari itu Prabowo sama sekali tidak bekerja ya, apa yang diucapkan saat kampanye maupun sebelum. Ya, kalau sama sekali tidak bekerja sih tidak ya. Dia sangat kesulitan karena ditinggali PR yang luar biasa berat. Contohnya IKN ya, IKN yang menghabiskan ratusan triliun dan ternyata mangkrak sekarang ya, gitu. Memang benar di stop. Nah, menyetop IKN itu termasuk salah satu pekerjaannya. Tapi kan ini menimbulkan kerugian besar sebenarnya bagi rakyat, kerugian besar bagi anggaran negara, boncos ya. Kemudian dia memang lagi berputar otak untuk menyelesaikan salah satu janji yang paling besar, yaitu makanan bergizi bagi masyarakat ya. Nah, itu memang program, tapi jangan lupa, jangan kemudian dengan program makanan bergizi itu kemudian mengalihkan, karena kita lihat sekarang justru sektor pendidikan yang tadinya prioritas itu menjadi nomor 2 kan. Waduh, ini kan repot. Pendidikannya yang lebih penting, bukan makannya. Memang kalau kita lapar, kita nggak bisa berpikir. Tapi apa gunanya kalau kenyang tapi malah nggak bisa berpikir kan? Gitu. Jadi artinya ada hal yang dilakukan, kita masih menaruh satu kecil kepercayaan, tapi jangan sampai kepercayaan rakyat kepada Pak Prabowo itu kemudian disia-siakan karena hanya sedikit yang bisa dilakukan. Dan kita tahu itu memang ada kendala, tapi kita terus untuk mendorong supaya itu diselesaikan dan jangan sampai kemudian itu hanya omong-omong saja. Oke, satu lagi. Ya. Apakah masih bisa kita menaruh harapan terhadap Prabowo yang memang untuk menyelesaikan pagar laut misalnya tadi seperti itu? Itu pun tidak bisa menghadapi. Ya, mau nggak mau kita sudah mengakui bahwa presiden kita terpilih adalah Prabowo. Ya. Meskipun kita harus mau terima juga sementara wapres kita adalah si Fufafa dengan segala penelikungannya ya, sampai disebut dia anak haram konstitusi ya, karena dengan segala caranya. Tapi artinya begini ya, meskipun kita percaya, kita kasih waktu, dan waktu itu memang tidak lama ya gitu. Jadi tolong Pak Prabowo juga jaga baik-baik kepercayaan rakyat, tapi juga beliau harus tahu bahwa kita ini mendukung. Jangan sampai kemudian dukungan kita disia-siakan, karena kalau tidak didukung kita, dia bahkan akan digulingkan ya. Itu benar statement kata Bu Koni beberapa waktu yang lalu, statement teman-teman yang mengatakan bahwa Prabowo itu akan ada musuh yang terbesar, yaitu orang nomor 2-nya. Ini bukan main-main, karena gerakannya sudah kelihatan dan dia berusaha dijegal dari dalam dengan segala cara, dan jangan sampai kemudian penjegalannya berhasil, karena kalau penjegalannya berhasil, secara konstitusional yang naik adalah Bu Fafa, dan kita tahu semua apa jadinya ya. Jadi wapres saja, jangankan jadi wapres, jadi wali kota saja sebenarnya tidak mampu ya. Menyelesaikan sekolah saja tidak mampu ya, apalagi jadi wapres sekarang ya. Waduh, jadi menurut saya ini kita sekali lagi kita harus mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Indonesia dikembalikan para ruhnya dan kita kembali pada cita-cita luhur untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih.